Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma alimna bit-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Pembahasan kita hari ini temanya tentang akidah. Kitabnya namanya At-Tauhid. Nama kitabnya namanya At-Tauhid. Penulisnya namanya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah. Tema yang kita bahas kan itu tentang nafsullah, atau tentang artinya nafsullah itu diri Allah. Ya. Jadi pembahasan kita membahas tentang nafsullah atau diri Allah. Pembahasan ini pembahasan yang berat, nilainya besar kan itu. Karena apa? Karena berkaitan dengan Allah kan itu. Membahas yang kita bahas itu, biasanya yang kita bahas itu kan amalan atau keyakinan. Keyakinan kan ada membahas tentang Rasul, tapi ini membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperhatikan dengan baik-baik kan itu, nanti ditulis dengan baik kan itu, hati-hati kan itu, konsekuensinya besar sekali kan itu permasalahan. Jadi pembahasan ini konsekuensinya besar sekali. Yang setelah mengetahui, memahami tentang Allah kan itu, menjauh darinya kan itu konsekuensinya besar, mendekat dengannya juga konsekuensinya besar kan itu, ya kan Mbak? Menjauh dari Allah konsekuensinya besar, mendekat konsekuensinya besar. Jadi pembahasan ini yang kita bahas itu, kalau yang kita tetapkan ini kan itu antara kafir dan Islam kan itu, atau kafir dan Muslim, atau antara musyrik dan Muslim. Yang menjauh, yang mengingkari itu maksudnya. Yang mengingkari berarti musyrik kan itu. Yang menetapkan berarti Muslim kan itu. Karena yang kita bahas itu langsung kan itu, yang kita bahas itu membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi perhatikan baik-baik, nanti ayat-ayat itu perhatikan baik-baik, hadis-hadis itu nanti perhatikan. Karena nanti di ayat-ayat ini, di ayat-ayat yang kita bahas itu membahas, nanti mencantumkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang kita bahas itu juga nanti membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ada sifat apa ya? Sifat kayak merasa pembahasan ini biasa-biasa saja. Itu jangan sampai. Karena ini wajar, sering, maksudnya bukan wajar, maksudnya banyak gitu, sering dijumpai di pengajian kan itu. Ngajine pembahasannya bukan nggak masalah ajak saja, pembahasannya nggak asik kan itu, sampai seperti itu. Nah, yang kita bahas itu bahas Allah, makanya hati itu dibenahi dengan baik-baik sebelum kita mulai membahas kan itu. Jangan sampai kan itu hati itu merasa sempit kan itu ketika membahas tentang Allah Subhanahu wa taala.
Mbak Yun juga kan itu ngomongnya jangan keras-keras kan itu. Pas ini dikaji ini nanti. Tentang menetapkan nafs untuk Allah Azza wa Jalla. Menetapkan nafs untuk Allah Azza wa Jalla. Menetapkan nafs atau diri dalam kurung, artinya nafs atau dalam kurung diri untuk Allah Azza wa Jalla, untuk Allah Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla itu, Azza itu maha perkasa kan itu. Jalla maha agung kan itu. Maha perkasa dan maha agung kan itu. Azza wa Jalla. Subhanahu wa Ta'ala juga boleh. Jadi yang kita bahas dalam kitab ini, beliau berkata isbatun nafsi lillahi azza wa jalla minal kitab. Menetapkan nafs untuk Allah Azza wa Jalla sesuai Al-Qur'an kan itu. Yang pertama yang kita bahas ini yang sesuai Al-Qur'an. Minal kitab. Yang sesuai Al-Qur'an. Penjelasan dikit ya, kalau mau ditulis silahkan kan itu. Isbat kan itu. Tadi dijelaskan di kitab ini kan isbat. Isbatun nafs kan itu. Menetapkan. Isbat itu artinya menetapkan. Bahasa Arab itu isbat. Isbat. Menetapkan. Yang dimaksud adalah meyakini. Jadi menetapkan ini maksudnya adalah meyakini. Meyakini. Ini adalah inti tauhid. Kan itu inti tauhid. Jadi kalau kita bilang ngaji tauhid atau tauhid kan itu inti dari tauhid bertauhid itu di sini menetapkan atau meyakini kan itu. Menetapkan apa? Sifat-sifat Allah, menetapkan zatnya, menetapkan sifatnya, menetapkan amalannya kan itu menetapkan. Kemudian berikutnya nafyu, yang kedua nafyu. Nafyu itu lawannya isbat. Nafyu artinya meniadakan. Nafyu itu artinya meniadakan. Dan ini dalam tauhid gak akan terlepas dari ini, dua ini. Jadi kalau kita bahas tauhid itu pasti ada pembahasan menetapkan, mengisbat, ada pembahasan yang meniadakan, nafyu kan itu. Jadi ada hal-hal yang kita tetapkan dan ada hal-hal yang kita tiadakan. Tiadakan maksudnya di antara makna ditiadakan itu diingkari atau dianggap tidak ada kan itu. Atau nanti ada makna yang lain ketika meniadakan Allah itu pasti meniadakan beberapa sifat kan itu. Itu maksudnya mensucikan Allah kan itu maksudnya. Jadi meniadakan yang dimaksud adalah mensucikan kan itu. Meniadakan di sini kalau membahas sifat Allah kan itu. Maksudnya itu nafyu artinya meniadakan. Yang dimaksud itu mensucikan. Kalau tadi isbat itu maksudnya meyakini.
Jadi kalau kita membahas menetapkan suatu sifat itu maksudnya kita meyakini kan itu. Ketika kita membahas meniadakan kan itu. Meniadakan sifat kan itu. Tidak menyandarkannya kepada Allah kan itu. Itu tujuannya adalah untuk mensucikan atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus tulis lagi, ini juga inti tauhid. Jadi inti pembahasan tauhid itu di sini. Menetapkan dan meniadakan. Dan ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita membahas tauhid, inti yang dibahas di sini, menetapkan dan meniadakan. Menetapkan maksudnya itu adalah meyakini. Meniadakan itu maksudnya adalah mensucikan Allah. Jadi meniadakan sifat-sifat yang enggak tepat untuk disandarkan kepada Allah kan itu. Tidak seharusnya disandarkan kepada Allah. Maksudnya mensucikan. Kemudian prinsip Ahlussunnah. Ini dalam masalah ini ya, pembahasan sifat ini ya. Prinsip Ahlussunnah dalam membahas Allah ini ya, masalah. Jadi dalam masalah ini, jadi tulis ya prinsip Ahlussunnah kan itu. Kalau lengkapnya ya Ahlussunnah wal Jamaah kan itu lengkap. Kalau disingkat ya Ahlussunnah enggak apa-apa kan itu. Prinsip Ahlussunnah ketika menetapkan sifat Allah, ini prinsip kan itu. Ini ya akidah itu. Namanya akidah di sini. Ketika menetapkan sifat Allah, jadi menetapkan suatu sifat untuk Allah. Misal saya disifati kan itu. Oh, Ustadz Mufki itu pendek kan itu. Atau jelek kan itu, misal seperti itu. Misal seperti itu. Itu kan mensifati maksudnya. Jadi ketika kita mensifati Allah kan itu. Ketika mensifati Allah, ketika menetapkan sifat Allah tanpa membayangkan dan menyerupakan dengan makhluk. Tanpa membayangkan atau tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jadi nggak boleh sama. Nggak boleh sama dengan sifat makhluk. Tanpa membayangkan, nggak boleh membayangkan juga di akal, nggak boleh membayangkannya tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jadi nggak boleh membayangkan Allah. Jadi ketika kita menetapkan suatu sifat, kita nggak boleh membayangkannya kan itu. Kemudian ketika kita menetapkan sifat Allah kan itu, kita nggak boleh menyerupakannya mirip atau membentuknya bahkan kan itu dengan makhluk kan itu. Kalau yang membayangkan, yang menyerupakan jadinya seperti orang Nasrani yang kebablasan kan itu. Nah, orang Nasrani itu akidahnya membayangkan Allah, menyerupakan Allah kan itu. Jadi Allah itu harus terlihat kan itu orang Nasrani. Orang Islam kan itu enggak, beda kan itu. Orang Islam kan itu selama di dunia Allah itu tidak terlihat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama di dunia manusia itu tidak bisa melihat Allah kan itu. Tetapi nanti di akhirat kan itu orang muslim kan itu, orang yang bertauhid akan melihat Allah di akhirat, di surga. Tapi kalau penghuni neraka tidak kan itu. Penghuni neraka tidak melihat Allah kan itu. Penghuni surga yang melihat Allah. Tapi kalau kayak orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang-orang kafir itu orang-orang musyrik, orang kafir musyrik itu rata-rata ketika mengimani atau ketika dia beribadah, Tuhan itu harus kelihatan kan itu. Ini kalau orang-orang Nasrani, orang Buddha. Makanya ini bedanya orang Islam dengan orang-orang musyrik di sini kan itu. Dan di sini sering timbul penyimpangan di sini. Ada orang-orang Islam yang ngaku melihat Allah, ngaku menyatu dengan Allah. Pernah nggak melihat penyimpangan-penyimpangan seperti ini? Membayangkan Allah kan itu, bertemu Allah kan itu. Padahal yang benar Ahlussunnah wal Jamaah selama di dunia itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutnya, prinsip lagi nih ya, lanjutnya tadi. Itu kan ketika tadi menetapkan. Sekarang dan ketika memuliakan Allah kan itu.
ketika memuliakan Allah tanpa meniadakan sifat Allah. Ketika memuliakan Allah tanpa meniadakan sifat Allah. Itu ada masalah masyhur sekali, terkenal sekali di YouTube, bahkan ramai sekali masalah ini. Masalah meniadakan sifat Allah yang banyak dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, yaitu meniadakan bahwasanya Allah tidak bersemayam di atas arsy, kan itu. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy, kan itu. Allah itu bersemayam di atas langit, kan itu. Yang paling tinggi, kan itu. Jadi tinggi di atas segalanya, kan itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali bahas ini, kan itu. Ketika memuliakan Allah, jadi yang tersebar di YouTube orang-orang Asy'ariyah itu mereka pengen memuliakan Allah. Maksudnya apa? Mereka menganggap Allah itu tidak butuh tempat, kan itu. Kan sering ngomong gitu. Allah itu nggak butuh tempat, kan itu. Makanya kalau nggak butuh tempat berarti Allah itu tidak di atas arsy. Ini salah, kan itu. Nggak boleh. Mana dalilnya? Nggak ada. Dalil yang mengatakan Allah tidak butuh tempat itu nggak ada. Maksudnya kan harus pakai dalil. Kalau menjelaskan sifat Allah tidak bertempat, kan itu harus pakai dalil, kan itu. Harus ada jelas gitu dari Al-Quran ataupun hadis, kan itu. Ketika memuliakan Allah tidak boleh meniadakan sifat Allah. Jangan sampai meniadakan sifat Allah. Sebaliknya atau, kan itu. Atau ketika meniadakan, kan itu. Lanjutnya ya. Atau ketika meniadakan tanpa mengurangi kemuliaan Allah, kan itu. Sebaliknya, jadi kayak dibalik gitu. Atau ketika meniadakan sifat Allah, kan itu. Ketika meniadakan sifat, jangan Allah ya. Jadi kan ketika meniadakan itu sifat yang tidak tepat untuk Allah sebenarnya. Ketika meniadakan sifat tanpa mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Terus sebenarnya nggak masalah ketika meniadakan sifat Allah tanpa mengurangi kemuliaan Allah, nggak apa-apa. Terus gitu juga. Contohnya apa coba? Kita itu sering baca ayat ini, kan itu. Kita meniadakan sifat, kan itu. Tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya bukan, jadi ketika kita meniadakan, kan itu, bukan maksudnya menjatuhkan Allah, kan itu. Jadi ketika kita meniadakan itu maksudnya tanpa mengurangi kemuliaan Allah, malah memuji Allah gitu maksudnya, kan itu. Contohnya apa? Ketika kita meniadakan sifat Allah tidak tidur dan tidak mengantuk dan tidak tidur, kan itu. Surat apa coba itu? Al-Baqarah. Hah? Al-Baqarah ayat kursi 2. Ya, ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ketika kita bilang Allah tidak mengantuk, itu merendahkan Allah enggak, kan itu? Kan tambah malah memuliakan Allah, kan itu. Karena enggak ada yang bisa, kan itu. Yang tidak mengantuk itu kan enggak ada. Manusia enggak ada yang bisa, kan itu. Pasti manusia kan mengantuk, kan itu. Nah, ketika kita meniadakan sifat mengantuk, kan itu, dari Allah pada Allah, kan itu. Maka maksudnya malah memuliakan Allah, kan itu. Tidak makan, tidak minum. Ya, seperti itu. Karena gini ya, Pak. Allah itu di mana, kan gitu. Di depan kamu kalau kamu sedang sholat, itu gimana? Nah, kan dulu aku tanya ya, kok pernah tuh MLI gitu. Kalau ditanya tuh Allah itu di depan kamu kalau kamu sedang sholat. Enggak. Kalau ditanya Allah ya, itu di mana-mana gitu, di depan kamu kalau enggak boleh. Bilang di depan juga enggak boleh, kan itu. Harus pakai dalil, kan itu. Kalau yang sesuai hadis, kan itu, Al-Qur'an dan hadis, kan itu. Jadi Rasulullah itu pernah bertanya, kan itu, kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah, kan itu. Budak itu menjawab, kan itu, "Fis sama," kan itu. Maksudnya apa? Di atas langit, kan itu. Jadi ketika kita menjawab itu ya, Allah di mana itu, Allah di atas langit, kan itu. Di atas arsy atau di atas langit, itu benar, kan itu. Bersemayam di atas arsy, istawa alal arsy, itu sesuai Al-Qur'an semua, kan itu. Sesuai hadis Al-Qur'an semua.
Kemudian yang di mana-mana itu apa? Bukan Allah, Ya, tapi bukan Allah. ilmunya Allah, ilmu. Jadi Allah itu di atas ars kan itu. Allah itu ilmunya mengetahui kan itu. Semua yang ada di langit dan ada di bumi, semua diketahui. Jadi yang mengatakan Allah di mana-mana itu bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh. Mengatakan Allah di depan itu juga bid'ah, nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya. Waktu kamu sholat gitu. Nggak ada dasarnya, nggak ada Terus gini, dasarnya. Kak, kamu dekat Allah, Allah pasti dekat kamu. Gitu. Iya, dekat itu maksudnya ilmu Allah. Maksudnya Allah dekat itu ketika kita bilang Allah bersama kita, Allah dekat dengan kita kan itu. Itu maksudnya ilmu Allah kan itu. Ilmu Allah kan itu. Bukan artinya terus berwujud kan itu. Allah Allah itu berdoa sholat itu loh, Kak. ya, kalau berdoa itu artinya Allah mendengar kan itu. Artinya itu. Allah mendengar doa kita kan itu. Artinya seperti itu. Bukan diartikan wujud kan itu Ya, nggak atau wujud, gitu. berdekatan dengan kita wujud kan itu nggak boleh kan itu bid'ah kan itu. Kamu dekat Allah, pasti dekat kamu. Kemudian lanjutnya nafs kan itu, nafsun atau nafs kan itu. Nafs sini. Tadi kan kita sebut jadi tema ini kan isbatun nafs, nafs kan itu. Nafs NAFS atau nun fa sin, nafsun kan itu. Nun fa sin, nafsun. Yang dimaksud nafsun ini yang dimaksud adalah Allah itu sendiri. Nafs yang dimaksud adalah Allah sendiri kan itu. Yang dimaksud adalah Allah. Zat kan itu. Yang dimaksud Allah zat yang bersifat mulia kan itu. Zat yang bersifat mulia. Bukan sifat, penting ya. Jadi bukan sifat, bukan amalan Allah, tapi zat. Jadi nafs ini zat Allah yang mulia kan itu. Itu Allah sendiri kan itu. Zat Allah, zat yang bersifat mulia kan itu. Tidak serupa dengan makhluk kan itu. Jadi kan di ayat Al-Quran kan nanti ada dijelaskan ya. Dijelaskan Allah menyebut, menulis saya menetapkan rahmat pada diriku kan itu. Aku menetapkan rahmat pada diriku. Nanti ada ayat seperti itu. Sama saya misal ya, saya membeli ini untuk diri saya sendiri. Itu berbeda, nggak boleh disamakan kan itu. Paham? Ketika saya bilang saya beli makan untuk diri saya sendiri kan itu. Ketika Allah berfirman di Al-Quran kan itu, aku menetapkan rahmat untuk diriku kan itu. Itu maknanya beda kan itu. Kalau yang saya beli makan untuk diri saya itu bisa saya gambarkan, bisa saya bayangkan, punya rupa kan itu. Tapi kalau ketika Allah berfirman kan itu, aku menetapkan rahmat untuk diriku, itu nggak boleh dibayangkan, nggak boleh diserupakan dengan makhluk kan itu. Akhirnya apa? Kita yakini tok bolehnya, meyakini dan kita tahu maknanya. Kita meyakini tulisannya, kita meyakini maknanya kan itu. Kita meyakini bacaannya disampaikan oleh Rasulullah SAW kan itu. Rasulullah mendengarnya dari malaikat Jibril kan itu. Malaikat Jibril mendengarnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala kan itu. Ayat yang pertama surat Al-An'am ayat 54. Ayat ini ayat yang menetapkan nafs untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Al-An'am ayat 54. Al-An'am ayat 54. Al-An'am itu surat ke-6 Mbak Yun. Nah ini ayatnya ini. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah kan itu. Artinya ya, Tuhanmu telah menetapkan untuk dirinya, nyanya besar ya, dirinya, diri Allah kan itu, untuk dirinya. Ini nafs kan itu. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah telah menetapkan untuk dirinya kan itu rahmah, kasih sayang kan itu.
Atau artinya Allah menetapkan rahmah kasih sayang untuk dirinya, kan itu. Itu enggak apa-apa. Juga boleh. Cepat ya waktunya. Yaitu satu ayat saja cukup bisa mewakili kan itu insya Allah. Jadi intinya Allah menetapkan kan itu, menjelaskan kan itu, bahwa Allah menetapkan rahmat pada dirinya kan itu. Nah itu ketika Allah menetapkan rahmat pada dirinya, kita nggak boleh menggambarkan diri Allah itu seperti apa, nggak boleh membayangkan, nggak boleh menyerupakan dengan makhluk kan itu. Memang sama, kalimatnya sama ketika bilang saya beli makan untuk diri saya sendiri kan itu. Tapi nggak sama itu dalam makna, nggak sama kan itu. Apalagi bagaimananya. Kalau yang untuk makhluk nggak masalah bagaimananya kan itu, rupanya kan itu. Tapi kalau untuk Allah nggak boleh. Bagaimana, kalimat bagaimana untuk Allah itu nggak boleh, ya kan? Apalagi membayangkan bentuk untuk Allah itu nggak boleh kan itu. Bolehnya apa? Bolehnya apa berarti? Bolehnya apa? Meyakini kan itu. Meyakini makna kan itu. Kemudian ditulis di Al-Qur'an kan itu. Lafadznya ketika dibaca kan itu. Kita yakin itu kalamullah kan itu. Wahyu disampaikan oleh Rasulullah kan itu. Rasulullah mendengarnya dari Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah kan itu. Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah memasukkan wahyu tersebut kepada Rasulullah ke dalam hatinya kan itu. Ada hadisnya seperti itu. Atau ketika tidur Rasulullah bermimpi kan itu. Seperti itu. Wahyu itu kan kemarin sudah pernah kita bahas itu. Bagaimana permulaan wahyu, bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu kan itu. Oh itu nggak apa-apa, itu ada hadisnya itu. Ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kamu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah seperti kamu melihat Allah kan itu. Jika kamu tidak bisa melihatnya kan itu. Jadi anggaplah seakan-akan kamu ka'annaka taro fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah kan itu melihat kamu kan itu, mengawasi kamu. Maksudnya itu apa? Takwa itu. Takwa. Itu maksudnya itu takwa. Takwa itu sifat takut kan itu. Takut melanggar kan itu. Jadi takut dihukum Allah kan itu. Bukan itu maksudnya terus kita melihat Allah di dunia enggak kan itu. Artinya bukan itu. Artinya bukan itu. Ya maksudnya kita diawasi oleh Allah itu sifat takwa maksudnya. Takwa itu takut kan itu. Takut kalau nggak sholat kan itu. Ketika sholat merasa diawasi Allah itu takut kalau kita sholat itu tidak menyempurnakan fardunya, tidak menyempurnakan rukunnya kan itu. Takut akhirnya apa? Kalau takut kan akhirnya kita sholat itu khusyuk kan itu. Sholat itu akhirnya kita bener-bener perhatikan rukunnya, syaratnya kan itu, pakaiannya kan itu, ketika sholat bahkan tempat sholatnya kan itu diperhatikan dengan. Tapi kalau orang yang tidak punya sifat ini takwa atau tidak punya sifat seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Sholatnya karepe dhewe kan itu, wudu ya karepe dhewe, karena dia tidak punya sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wudu penting wudu kan, gak ono sing ndelok kok kan gitu. Akhirnya gitu. Kan gitu. Jadi sifat ihsan atau sifat merasa diawasi oleh Allah itu sifat takwa, yaitu perasaan tadi. Ketika wudu karena merasa betul-betul yakin, dia yakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya wudunya diperbaiki dengan baik kan itu. Salatnya dengan diperbaiki, diperhatikan dengan baik. Sekarang hadis, tadi kan Al-Qur'an ya. Sekarang menetapkan nafs Allah sesuai hadis kan itu. Menetapkan nafs Allah sesuai hadis kan itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Allah berfirman. Yaqulullah, Allah berfirman. Ana ma'a abdi hina yadhkuruni. Ini Allah ya berfirman, aku bersama hambaku, ma'a abdi, aku bersama hambaku. Kunya besar, hamba Allah ini. Aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Kunya besar. Ketika mengingatku. Atau dalam kurung itu berzikir. Berzikir. Yang maksud masuk kategori berzikir ya sholat, ibadah, semua itu doa kan itu. Atau khususnya zikir ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengingat Allah kan itu. Allah bersama hambanya kan itu ketika hamba tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu masuk enggak berzikir kan itu? Majelis ilmu itu masuk berzikir selama apa? Di dalam majelis ilmu itu membahas tentang zat Allah, membahas tentang Rasulullah, membahas tentang syariat, membahas tentang sunnah kan itu. Tapi kalau membahasnya bid'ah kan itu tidak bisa disebut majelis ilmu kan itu. Meski orangnya banyak kan itu. Meski yang dibaca Al-Quran atau yang dibaca sholawat, tapi caranya tidak sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah kan itu. Kan itu tahlilan itu yang dibacakan ya ayat-ayat Allah kan itu. Sholawat kan itu. Tapi karena tidak dituntunkan kan itu, karena bid'ah maka tidak masuk kan itu. Majelis atau zikir, majelis ilmu, majelis yang berkah enggak masuk kan itu. Sedangkan tadi majelis ilmu yang meski orangnya sedikit kan itu, tapi betul yang dibahas itu betul-betul sesuai sunnah kan itu. Atau yang dibahas itu ayat Allah, Al-Quran kan itu, hadis kan itu. Membahas tentang iman kepada Allah, membahas tentang Allah tadi kan, membahas tentang iman kepada Rasulullah kan itu. Nah itu majelis yang majelis dzikir, majelis ilmu, majelis yang malaikat turun kan itu di dalamnya kan itu. Majelis yang orang yang duduk di dalamnya tidak akan menyusahkan temannya kan itu. Kan disebutnya majelis ilmu itu gitu. Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Rasulullah bersabda seperti itu. Majelis ilmu itu yang duduk di situ, duduknya orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu dia tidak menyakiti temannya kan itu. Istilahnya manfaatnya besar gitu ya kan itu. Jadi orang datang ke majelis ilmu itu manfaatnya besar, enggak akan rugi gitu ya gitu. La yasqa bihim jalisuhum, tidak akan tidak akan merugikan orang yang duduk di sana kan itu, di dalam majelis ilmu kan itu. Hadisnya tadi lanjutnya ya. Lanjutnya hadisnya. Ana ma'a abdi hina yadhkurni. Aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Fa in zakaroni, jika dia mengingatku fi nafsihi, ya itu. Jika dia mengingatku di dalam dirinya atau sendiri kan itu. Jika dia mengingatku di dalam dirinya atau maksudnya itu dalam kurung sendirian kan itu. Mengingatku di dalam dirinya sendirian ya di dalam dirinya itu sendirian. Seperti zikir sendiri, sholat tahajud sendiri kan itu. Seperti itu kan itu. Jika dia mengingatku di dalam dirinya atau sendirian kan itu, dalam kurung sendirian, maka apa? Zakartuhu fi nafsi. Aku akan mengingatnya kan itu. Allah ini, akunya besar. Aku ini aku, Allah kan itu besar. Aku akan mengingatnya. Zakartuhu fi nafsi. Allah bilang seperti itu. Aku akan mengingatnya di dalam diriku kan itu. Kunya besar. Di dalam diriku. Maksudnya sendirian, hanya Allah gitu maksudnya. Di dalam diriku. Lanjutnya,
Wa in dzakaroni fi malain, kan itu. Jika dia mengingatku di perkumpulan, nah ini majelis ilmu, majelis zikir, kan itu. Nah ini termasuk hadis ini menjelaskan tentang fadilah majelis, kan itu. Fadilah majelis. Makanya ngaji dengan YouTube sama ngaji di majelis itu beda, kan itu. Ya beda. Beda. Beda ini ya. Dan ini tapi tetap ngaji di YouTube ya dapat dapat kebaikan, kan itu. Tapi keberkahan yang besar itu emang majelis. Jadi ada namanya itu berkah majelis, kan itu. Fadilah majelis, kan itu. Ada fadilah ilmu, kan itu. Fadilah tolabul ilmi, belajar, kan itu. Nah, fadilah tolabul ilmi tadi mau belajar di YouTube, mau belajar lewat majalah, mau belajar lewat buku, kan itu. Itu dapat keutamaan fadilah tolabul ilmi. Tapi kalau fadilah majelis, kan itu, sebutnya perkumpulan, kan itu. Semua majelis mau di masjid, mau di rumah. Tapi tadi syaratnya yang dibahas itu bukan bid'ah, bukan maksiat, kan itu. Kan itu. Yang dibahas itu syariat, kan itu. Oke, lanjutnya hadisnya. Wa in dzakarani fi malain, jika dia mengingatku di perkumpulan, maksudnya di depan orang banyak, kan itu. Ya seperti ini, di depan orang banyak, kan itu. Zakartuhu fi malain khairin minhum. Aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Fi malain khairin minhum. Di perkumpulan yang lebih baik dari mereka, kan itu. Hadis ini ada yang lebih lengkap, lebih banyak, itu lebih panjang, kan itu, ada, kan itu. Malaikat datang, kan itu. Kemudian malaikat bentangkan sayapnya, kan itu. Di majelis ilmu, kan itu. Rahmat turun, kan itu. Ada hadisnya itu, rahmat turun di majelis ilmu, kan itu. Kemudian malaikat mendoakan orang-orang yang di majelis ilmu, kan itu. Seperti itu. Kemudian Allah, kan itu, menyebut-nyebut orang-orang yang di majelis ilmu. Jadi orang-orang yang di majelis ilmu itu bisa tidak terkenal di dunia, kan itu. Di dunia tidak terkenal, tapi di langit, kan itu. Di hadapan malaikat mungkin terkenal. Ya enggak mungkin lagi karena hadisnya gitu. Orang yang di majelis ilmu itu untuk di dunia mungkin enggak terkenal, yang ikut sedikit gitu, saya gitu. Majelis ilmu itu emang enggak masyhur gitu, enggak ngetren, kan itu. Tapi bagi di kalangan penghuni langit, kan itu, malaikat, kan itu, orang yang di majelis ilmu itu ngetren, kan itu, intinya gitu. Kalau di dunia yang ngetren yang artis, kan itu, tuh YouTubers, kan itu. Tapi kalau bagi penduduk langit, kan itu, yang ngetren itu yang datang di majelis ilmu, datang di masjid, kan itu yang ngetren, kan itu. Selanjutnya ya, ini dah ya, ayat dan hadis sudah insya Allah mewakili, kan itu. Nanti lebih lengkapnya kalau membaca di PDF, kan itu, yang lebih lengkap. Ini penjelasan Ibnu Khuzaimah sekarang. Ibnu Khuzaimah berkata, kan itu. Ibnu Khuzaimah menjelaskan. Jahmiyah, kan itu. Jahmiyah kelompok yang mengingkari akidah ini, kan itu. Jahmiyah kelompok yang mengingkari akidah ini. Ini saya ringkaskan untuk menyingkat waktu. Jahmiyah kelompok yang mengingkari akidah ini.
Menurut Jahmiyah kan itu, nafsullah adalah makhluk kan itu. Menurut Jahmiyah, nafsullah adalah makhluk. Kalau kita tadi apa? Nafsullah itu zat Allah kan itu. Zat kan itu. Zat yang mulia, sifatnya mulia, zat yang bersifat mulia. Itu tadi kita, keyakinan kita seperti itu. Nafsullah itu zat yang bersifat mulia. Nah, kalau Jahmiyah ini menyimpang, mengingkari kan itu. Nafsullah itu makhluk kan itu. Jadi menurut Jahmiyah. Maka kan itu, ini menurut Jahmiyah, maka kan itu. Maka ketika Allah berfirman, Allah telah menetapkan rahmat untuk dirinya kan itu. Allah telah menetapkan rahmat untuk dirinya kan itu. Dirinya adalah makhluknya kan itu. Terpisah dari Allah gitu maksudnya. Dirinya adalah makhluknya kan itu. Makhluk Allah. Jadi menurut Jahmiyah, nafsullah itu terpisah dari Allah kan itu. Makhluk kan itu. Kalau kita enggak, nafsullah itu zat kan itu, Allah kan itu. Zat Allah. Allah itu sendiri, nafsullah itu Allah itu sendiri kan itu. Ya masa ketika Allah berfirman, aku menetapkan kan itu rahmat untuk diriku kan itu. Masa diartikan aku menetapkan rahmat untuk diriku itu makhluk lain kan itu. Kan itu. Ya itu sesat kan itu, kafir itu malah kan itu. Ini kekafiran Jahmiyah di sini. Kemudian kan itu, ketika Allah berfirman kan itu, ada ya di kisah Nabi Musa itu, ketika Allah berfirman, aku memilih kamu kan itu, memilih kamu untuk diriku kan itu. Kamu itu dalam kurung Musa. Tadi ayatnya nggak kita tulis itu tadi ya? Ini tulis lagi. Ya. Ini tulis lagi apa? Ulangi, Pak. Aku telah memilihmu itu kamu Musa kan itu, dalam kurung itu Musa. Aku telah memilih kamu dalam kurung itu Musa untuk diriku. Untuk diriku. Diriku adalah makhluk kan itu. Ini Jahmiyah ini maksudnya. Ini saya menjelaskan tentang penyimpangan ya. Ini yang penyimpangan kan itu. Diriku adalah makhluk kan itu. Itu terpisah dari Allah. Jadi Allah itu ketika memilih Nabi Musa itu kan kita meyakini dipilih Allah untuk siapa? Untuk menjadi rasulnya Allah kan itu. Tapi kalau menurut Jahmiyah, Nabi Musa dipilih itu untuk makhluk kan itu. Bukan untuk Allah kan itu. Itu kesesatan di sini kan itu. Lanjutnya kan itu. Keyakinan seperti ini kan itu. Keyakinan seperti ini menyebabkan kan itu. Keyakinan seperti ini musyrik kan itu. Kafir kan itu. Keyakinan seperti ini itu musyrik, kafir kan itu. Artinya apa? Keyakinan seperti ini keyakinannya orang musyrik dan orang kafir kan itu. Tidak boleh kan itu. Ya itu intinya gitu. Jadi tujuan penyimpangan Jahmiyah kan itu, ketika menyatakan kan itu, Allah kan itu, ketika menetapkan rahmat untuk dirinya itu adalah makhluk kan itu. Berarti artinya apa? Allah itu tidak punya rahmat kan itu. Karena apa? Yang punya rahmat itu tadi, yang makhluk tadi, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Jahmiyah, Allah itu tidak punya rahmat kan itu. Akhirnya gitu. Akhirnya kalau Allah tidak punya rahmat kan itu, akhirnya apa? Yang punya rahmat itu makhluk kan itu. Akhirnya kita apa? Ya tidak berdoa. Ngapain berdoa? Allah nggak punya rahmat. Akhirnya seperti itu, sesat kan itu. Keyakinan Jahmiyah itu seperti itu. Kemudian yang tentang Nabi Musa, akhirnya apa? Ketika Allah berfirman tadi, aku memilih Musa untuk diriku, itu maksudnya diangkat jadi rasul kan itu.
Tapi karena diingkari orang Jahmiyah bilang itu untuk makhluk kan itu. Akhirnya apa? Menurut orang Jahmiyah Musa itu bukan rasulnya Allah, Makhluk. tapi rasulnya makhluk kan itu. Akhirnya apa? Nggak ada nabi. Akhirnya nggak ada yang harus ditaati kan itu. Akhirnya apa? Pengen bebas, pengen jadi ateis kan itu. Itu intinya di situ. Jadi mungkin kalau ditulis tujuan kan itu, tujuan penyimpangan ini kan itu, tujuan penyimpangan ini kan itu. Tujuan penyimpangan ini pertama kan itu. Tujuan penyimpangan ini pertama Allah tidak memiliki rahmat kan itu. Atau menghilangkan rahmat Allah kan itu. Tujuannya di sini, Allah tidak memiliki rahmat kan itu. Tujuan penyimpangan ini adalah pertama Allah tidak memiliki rahmat kan itu. Kemudian Musa adalah rasul makhluk kan itu. Musa, Nabi Musa adalah rasul makhluk, bukan rasul Allah kan itu. Artinya Nabi Musa itu bukan nabi kan itu maksudnya. Ini tujuannya. Terakhir kan itu, tujuan terakhirnya kan itu. Meniadakan Allah kan itu. Akhirnya apa? Tujuan ketiganya terakhir puncaknya meniadakan Allah kan itu. Ingin bebas kan itu. Dan ateis kan itu. Pengen bebas dan ateis kan itu. Ateis itu gimana? Keyakinan ateis. Semua itu sama kan itu. Semua makhluk kan itu. Nabi nggak ada kan itu. Manusia podo kabeh kan itu. Nggak ada yang ditaati kan itu. Nggak ada yang ditakuti. Nggak ada neraka, nggak ada surga. Pokoknya semua manusia podo mati nanti jadi tanah semua kan itu. Yang berkuasa akhirnya yang paling kuat, paling kaya kan itu. Nggak ada zakat, nggak ada ibadah, nggak ada semuanya kan itu. Ini tujuannya kan itu. Tujuannya merusak agama. Terakhirnya ya. Rumah haji. Ya, paham ya kan itu. Itu tujuan penyimpangannya kan itu. Iya dan billah semoga Allah menjauhkan kita semua dari fitnah kan itu. Yang bisa selamat dari fitnah ini hanya yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berdoa minta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah besar seperti ini. Iya dan billah kan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.